Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atalah dari TROA dengan NIM 3 digit terakhir 011, dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membuat penjelasan dari finite state machine dengan state flow di MATLAB atau Simulink. Oke, langsung saja. Pengertian state machine dan finite state machine atau FSM. State machine merupakan model perilaku suatu sistem di mana sistem tersebut selalu berada pada satu keadaan atau state pada satu waktu tertentu dan dapat berpindah ke keadaan lain akibat adanya event atau masukan tertentu. Setiap perpindahan antar state dapat disertai dengan aksi atau action, baik saat masuk, selama berada, maupun ketika keluar dari state tersebut. Model ini umum digunakan untuk sistem yang bersifat distrik seperti sistem kontrol digital, logika pada perangkat lunak, hingga rangkaian kontrol pada perangkat otomasi. Finite State Machine atau FSM adalah bentuk khusus dari state machine yang memiliki jumlah state terbatas. FSM banyak digunakan untuk bidang teknik kontrol, elektronika, maupun pemrograman karena logikanya sederhana namun kuat untuk menggambarkan perilaku sistem nyata. Dalam sistem kontrol, FSM sering digunakan pada sistem seperti mesin ATM, lift, pintu otomatis, sistem lampu lalu lintas, atau perangkat berbasis sensor dan aktuator. Prinsip dasarnya adalah bahwa sistem hanya dapat berada pada satu state dalam satu waktu dan hanya berpindah ke state lain ketika menerima event tertentu yang memenuhi kondisi transisi. FSM dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu Mealy machine dan Moore machine. Pada Mealy machine, keluaran tergantung pada state dan input, sedangkan pada Moore machine, keluaran hanya tergantung pada state saat ini. Meskipun berbeda dalam pendekatan keluaran, keduanya digunakan untuk menggambarkan alur logika sistem diskrit secara efisien. Kemudian komponen utama yaitu ada state, event, transition, dan action. Dalam FSM terdapat 4 komponen utama yang tadi aku sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada state. State adalah kondisi atau keadaan tempat sistem berada pada suatu waktu tertentu. Contohnya, pada pemutar musik, state dapat berupa play, pause, atau stop. Jadi misalnya pemutar musik MP3, state atau keadaan ini bisa berupa kita memplay atau mempause dan stop. Jadi state itu kondisi atau keadaan ya. Entah mau contoh gampangnya tuh dalam pada alat pemutar musik itu ada play, pause, stop, itu di Spotify kan ada. Dan kemudian yang kedua itu ada event. Adalah kejadian atau masukan yang menyebabkan terjadinya perubahan state. Seperti tombol ditekan, sinyal sensor berubah, atau waktu tertentu tercapai. Jadi misalnya kita memberikan event 30 detik pada sebuah lampu LED, maka dia akan berpindah state pada 30 detik tersebut. Misal state pertama itu mati, diberi event 30 detik. 30 detik kemudian dia akan menyala karena state kedua itu menyala, seperti itu. Yang ketiga itu ada transition, merupakan perpindahan dari satu state ke state lainnya akibat event yang terjadi. Event dapat disertai dengan kondisi guard condition yang menentukan kapan perpindahan diperbolehkan. Biasanya berupa ekspresi logika atau boolean. Yang keempat itu ada action.
adalah aksi atau perintah yang dijalankan ketika transisi terjadi atau saat sistem berada dalam suatu state. Jadi misalnya ada transisi, itu perintah apa yang akan dijalankan? Aksi dapat berupa menghidupkan lampu. Nah, misal ada terjadi transisi, misal sudah 30 detik, dalam 30 detik transisi itu lampu akan menyala yang tadi aku bilang. Jadi keempat ini komponen utama state, event, transition, dan exit ini bekerja secara berdampingan, kurang lebih seperti itu. Keempat komponen ini bekerja secara berurutan untuk membentuk logika perilaku sistem diskrit dalam diagram state flow. Masing-masing elemen ini digambarkan dalam bentuk blok dan panah yang saling terhubung sesuai alur transisi logika sistem. Nah, ini untuk contoh state flow ya. Contoh state flow di diagram blok pada Simulink. Kemudian state flow MP 3 player. Nah, ini suatu studi kasus. Contoh pertama dari penerapannya itu sistem pemutar musik yang memiliki beberapa state utama seperti play, pause, stop, next, dan previous. Saat tombol play ditekan, sistem berpindah dari state stop atau pause menuju play dan mulai memutar lagu. Saat tombol pause ditekan, sistem berpindah dari play ke pause dan menghentikan sementara pemutaran lagu. Tombol next dan previous digunakan untuk berpindah antar lagu yang yang direpresentasikan sebagai transisi antar state dengan event berupa input tombol. Dalam state flow, setiap state dapat memiliki aksi internal seperti memainkan lagu saat masuk ke play atau aksi entry, menampilkan waktu pemutaran selama play, selama atau aksi daring, dan memberhentikan suara saat keluar dari play atau aksi exit. Jadi ada 3 aksi ya yang dipakai dalam studi kasus ini, yaitu entry, daring, dan exit. Kemudian model ini membantu memahami bagaimana sebuah sistem elektronik sederhana dapat diatur perilakunya dengan logika state machine. Tapi ini kita nggak coba simulasikan, kita bakal coba simulasikan yang ini salah satunya. State flow traffic light. Contoh berikutnya adalah sistem lampu lalu lintas traffic light. Sistem ini bekerja secara berurutan melalui 3 state utama, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu merah menyala selama beberapa detik untuk menghentikan kendaraan. Setelah waktu merah habis, sistem berpindah ke state hijau untuk memberi izin kendaraan berjalan. Sebelum kembali ke merah, sistem masuk ke state kuning sebagai tanda peringatan agar kendaraan bersiap berhenti. Transisi antar state dikendalikan oleh timer, event pemicu. Misalnya, transisi merah ke hijau terjadi setelah 10 detik. Dan transisi hijau ke kuning terjadi setelah 7 detik. Model ini umum digunakan dalam sistem kontrol lalu lintas berbasis microcontroller ataupun simulasi pada MATLAB atau tepatnya itu Simulink. Dengan menggunakan state flow, kita dapat memodelkan urutan logika dan waktu perpindahan secara visual sehingga sistem lebih mudah dipahami dan dimodifikasi. Nah, ini contoh yang nanti kita bakal praktikan. Dan ketiga itu ada state flow turning signal. Studi kasus ketiga adalah sistem lampu sein kendaraan. Sistem ini memiliki 3 state utama, yaitu left, right, dan off. Saat pengemudi menekan tuas sein kiri, sistem berpindah ke state left dan menyalakan lampu sein kiri secara berkedip. Ketika tuas sein kanan ditekan, sistem berpindah ke state right dan menyalakan lampu kanan. Jika tuas dikembalikan ke posisi tengah, sistem berpindah ke state off dan semua lampu sein padam. Pada simulasi state flow, event dapat berupa sinyal, masukan dari switch atau tombol, sedangkan aksi berupa keluaran logika untuk menghidupkan lampu LED virtual. Transisi antar state dikontrol oleh kondisi boolean
dari input tersebut. Model ini sangat mirip dengan implementasi sebenarnya pada kendaraan yang dikendalikan oleh unit kontrol elektronik atau biasa disebut ECU. Nah, ini yang nanti kita coba praktikan. Kemudian state action entry daring, yang mana tuh ada entry, daring, exit. Dalam setiap step pada state flow terdapat 3 jenis aksi utama. Ini utama ya, yang sering biasa dipakai itu entry, daring, dan exit. Entry action adalah aksi yang dijalankan saat sistem baru memasuki suatu state. Misalnya, ketika masuk ke state play pada MP3 player, perintah pemutaran lagu dijalankan. Daring action adalah aksi yang dilakukan terus-menerus selama sistem berada di state tersebut. Misalnya, memperbarui tampilan waktu pemutaran atau menghitung durasi lampu lalu lintas. Yang ketiga itu ada exit action yang dijalankan tepat sebelum sistem keluar dari suatu state, seperti menghentikan suara sebelum berpindah ke state pause atau mematikan lampu sebelum berganti warna. Pemahaman mengenai state action ini penting untuk mengatur perilaku dinamis dalam setiap kondisi sistem. Dengan menempatkan aksi pada waktu yang tepat, entah itu masuk, selama, atau keluar dari step, sistem dapat bekerja lebih efisien dan terprediksi. Nah, ini contohnya yang akan kita coba simulasikan. Dan kemudian ini penggunaan state flow dan integrasi dengan MATLAB atau Simulink. State flow merupakan tools dalam MATLAB yang digunakan untuk membuat diagram state machine secara visual. Pengguna dapat menggambar state, menentukan event, menulis aksi, serta mengatur transisi antar state dalam lingkungan grafis. Kelebihan utama state flow adalah kemampuannya untuk diintegrasikan dengan Simulink, sehingga model perilaku diskrit dapat dihubungkan langsung dengan model sistem kontinu atau sistem fisik lainnya. Integrasi ini memungkinkan analisis sistem campuran atau hybrid system, di mana bagian kontinu disimulasikan di Simulink dan bagian logika diskrit diatur oleh state flow. Contohnya, dalam sistem lampu lalu lintas otomatis, blok Simulink digunakan untuk waktu dan sensor, sementara logika pergantian lampu diatur oleh state flow. Selain itu, state flow juga mendukung penggunaan fungsi MATLAB di dalam diagram, sehingga penghitungan matematis atau logika tambahan dapat dilakukan langsung di dalam model. Dengan memahami dan menguasai state flow, pengguna dapat merancang sistem kontrol yang kompleks dengan alur logika yang jelas, efisien, dan mudah divisualisasikan sesuai kebutuhan praktikum maupun penerapan industri. Nah, ini contohnya. Oke, langsung aja kita mau nyoba yang ini. Nah, ini state flow. Oke, kita buka Simulink. Ini udah aku buka di Simulink. Tinggal kita klik ke library. Kita cari state flow. Kita klik chart. Nah, habis itu kita bikin sesuai sama yang ini. Kita butuh 2 state ya. State pertama kita ini untuk on misal. Nah, ini kita make action entry. Ini ada sintaknya ya, perlu diperhatikan. Misal yaitu saat on itu sama dengan -3, terus kita pakai titik koma. Kemudian yang ini ini misal off. Semisal ini juga entry -2, perhatikan ya sintaknya, terus di sama dengan 3 titik koma. Seperti ini. Dan ini tuh yang yang atas ini tuh namanya default transition ya. Ini penting pakai ini. Dan jika pengen bikin transisi, kita tinggal klik sini aja, sambungin. Nah, ini ada 3 ya. Tadi ada event, condition, dan action. Itu tadi ada di bagian event, transition, dan action. Kita bisa baca di sini itu
komponen utamanya ya. State itu kondisi, keadaan. Event itu kejadian. Ini nih state-nya, ini namanya block state. Ini buat menginisiasi keadaan. Kemudian event itu adalah kejadian atau masukan yang menyebabkan perubahan state. Nah, ini event. Kita misalnya bisa ketik. Tadi kan aku pakainya entry ya. Ada di sini, tapi bisa dicari. Nah, terus kalau kita klik lagi itu ada condition. Nah, ini condition. Sorry, bukan di sini. Sorry, maksudnya di sini ya. Nah, ini entry, exit, junction. Nah, ini intinya lah. Ini buat masukan, ini buat masukan, seperti itu. Misal kita kondisinya kalau di PPT itu ini ya, U lebih dari sama dengan 1. Kita conditionnya, kita klik U lebih dari sama dengan 1. Oke. Terus transisi dari off ke on, kita tarik aja. Terus kita kondisinya lagi. Kalau kita lihat di PPT tuh U kurang dari 1. Seperti itu. Coba kita cek lagi. Nah, benar. Jika sudah, kita bisa langsung run. Nah, ini kan ada error. Ini tinggal kita inisiasikan saja di sini. Ini pastikan U itu sebagai input dan Y sebagai output. Kita klik OK. Kita run lagi. Nah, aman kan? Kemudian kita balik ke untitled. Kita di sini perlu konstan. Terus juga di sini kita perlu display. Tinggal kita sambungin. Biar gampang. Nah, ini bisa kita isi kita cek lagi. Misal ya, kita isi 1, kita run. Hasilnya tuh 3 karena U saat transisi dari on ke off itu U sama dengan U lebih dari sama dengan 1. Jadi saat dia lebih dari 1 atau sama dengan 1, dia akan menuju transisi ke off. Dan dia akan entry-nya itu Y sama dengan 3. Seperti itu. Makanya dia hasilnya munculin di display-nya itu 3. Maka dia munculin display-nya itu 3. Saat misalnya ini aku ubah kurang dari 1, misalnya 0,9 deh, kan hampir mirip 1. Saat aku run, pasti hasilnya itu berubah. Sini jadi min 3. Karena saat transisi dari off ke on, kalau misalnya U kurang dari 1, dia bakal transisi. Hasilnya tuh entry-nya itu ya sama dengan 3. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan tinggal kita save saja. Save, taruh di DSK misalnya step flow. Oke. Namanya state flow 1. Oke, aman ya. Kemudian kita tinggal bikin baru lagi. Kita balik ke ini, kita buat simuling lagi. Nah, jika sudah, kita bikin yang
sorry, yang traffic. Kita mau bikin yang seperti ini ya, kurang lebih sama kayak tadi. Kita buka browser, cari stateflow, terus kita taruh chart di sini. Terus kita perlu stat kurang lebih 3 stateflow. Kita taruh sini. Kemudian kita bisa namakan misalnya yang di sini tuh misal yang ini tuh red. Di sini tuh state-nya tuh entry-nya tuh red like sama dengan 1, green like sama dengan 0, yellow like sama dengan 0. Seperti itu ya. Kita klik dulu entry. Like sama dengan 1 titik koma, kayak yang benar titik koma. Terus green like sama dengan 0 titik koma. Lalu ini bisa kita perbesar ya. Lalu left flag ya. Yellow like sama dengan 0 titik koma. Karena nanti dia bakal, kalau misalnya right, kalau misalnya dia masuk ke transisi state red, dia bakal nyalahin lampu merah seperti itu. Ini harusnya red sih, kita namain red aja deh biar enak. Ini kemudian kita cek lagi. Yang untuk yang green kurang lebih sama, tinggal kita copy, tapi bedanya copy, kita pastekan saja biar persingkat waktu. Ini kita namainnya green, ini 0, yang ini 1. Kemudian yang ini juga sama, tapi ini namanya yellow. Kita kasih nama yellow. Yang ini 0, untuk yang yellow like 1. Nah, benar seperti ini. Kemudian kita kasih action. Aku mau tarik garis ke sini. Sini misal after, kita pakai after ya. Sini tuh berapa? 50 detik. Oke, kita kasih 50 detik. 50 second. Oh, pakai koma ya sinteknya. Kita kasih koma. Kita kasih tutup kurung. Kemudian dari sini ke sini juga sama, dia 50 detik lah ini ya. Ini kita tarik sini aja. Kemudian dari yellow ke red itu cuma 3 detik. Kita pakai action ya, hanya after ya, untuk menyatakan waktu. Kita kasih di 3,
Oke, ini kita taruh di sini aja. Ntar ya, aku lupa dikit. Oke, ternyata langsung aja kita bisa run. Kita klik oke, terus kita coba run lagi. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini ada yellow light, green light, dan red light. Ini inputannya ya. Coba jadi kita perlu mux buat nerima inputan ini. Kita berbesar, kita inputnya kita nerima 3 kan, karena ada 3 cahaya. Nah, langsung aja kita pakai scope. Terus kita perlu scope. Nah, oke, langsung saja kita klik. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa langsung play. Kita lihat ya. Ini agak nge-lag ya, sorry. Ini nggak kelihatan apa-apa karena ini masih detiknya masih stop time-nya 10. Kalau di sini tuh stop time-nya minimal 100 ya. Mbak, kita kasih 100. Karena kan after dari second-nya tuh 50 detik. Berarti dia bakal kebacanya tuh 100 detik. Nah, ini kurang kelihatan sih tapi. Ini usah kita intinya dia bakal nyala nih, ini kondisi merahnya tuh on ya sampai 50 detik. Kemudian dia mati, turun, digantikan sama biru nyala. Ini tuh biru sebenarnya, biru sama kuning ya. Biru deh. Sorry, ini sebenarnya biru. Dia nyala seperti itu. Tapi kan kuningnya nggak kelihatan. Coba kalau misalnya ini ya kita ganti 150. Dan nanti dia kelihatan. Nah, ini merah nyala ya. 50 detik. Turun, ganti ke transisi ke hijau yang nyala selama 50 detik. Kemudian dia turun lagi, ganti transisi ke kuning sama 3 detik. Terus balik lagi ke merah. Kalau kita zoom tuh nah, ini yang kecil dikit ini nih kuning ya, seperti itu. Nah, lebih seperti itu. Ini bisa kita save dulu. Misal namanya traffic state flow traffic light. Oke, kita save. Oh, sorry. Dia nggak bisa pakai spasi kalau di MATLAB tuh. Jadi kita makainya terus seperti itu. Dan kita bikin lagi new. Dan kita close aja deh, apa-apa udah kita save.
kita mau coba praktikan yang kan tadi traffic udah, sekarang yang ini turning signal kita perlu, wah ini agak kompleks ya, tapi kita coba dulu. Dia ada state di dalam state. Aku pengen lihat videonya dulu bentar, maaf ya. Oke, langsung aja kita coba. Kita buka library lagi, kita buka state flow, kita taruh chart di sini. Terus kita butuh state flow-nya tuh 3. Dan di dalam state flow ini ada state flow lagi. Ini ya bentuknya. Terus kalau kita lihat di PPT tuh off entry right click. Oke. Ini buat kondisi off ya. Kita letakkan kondisi off dulu. Off entry right like sama dengan 0. Kemudian left like sama dengan 0, koma. Kemudian kita bikin yang kiri dulu kali ya, untuk code. Coba aku lihat videonya dulu deh. Oh, ada yang ganjel. Bener deh. Ini untuk on entry, pakai entry lagi nggak? Ya pakai entry, titik left like, sama dengan 1 titik koma. Ini kita namain dulu deh biar enak. Ini left, kemudian ini off ya, buat matiin ya. Ini buat kedip-kedipnya, kan lampu sen kiri, lampu sen itu kan kedip-kedip. Jadi dia setelah 0,5 detik ganti transisi untuk kedip-kedip. Misalnya on off seperti itu. Kita off entry, terus left like sama dengan 0. Oke, sekarang sampingnya ini right, ini on entry, sama ini buat hidupin sen kanan. Like sama dengan 1. Ini buat off nya.
3 spasi like sama dengan 0. Nah, jika udah kita tinggal sambung-sambungin ya. Dari sini ke sini itu tuh semuanya after ya. Pakai after semua. Nol titik 5 koma second. Nah, ini juga after lagi kita makainya. Ini kita taruh sini aja biar enak ya. Di sini. Kemudian yang ini juga sama. Oke. Ini eventnya after juga 0,5 second. Oke. Ini after 0,5 second. Ini kita taruh sini ya biar rapi. Ini juga. Nah, jika udah kita tinggal sambungin step right sama left dengan off. Oke, langsung aja ya. Ini ke sini. Aduh. Ini apa ini? Nah, ini tuh lever sama dengan 1 dan lever sama dengan 0. Ini kalau bisa kita copy sih. Tapi saya nggak bisa. Jadi kita ketik one. Dan ini tuh condition ya. Ini condition. Ini kita gini. Condition tadi tuh lupa. Oke. Like lever sama dengan 1 dan left lever sama dengan 0. Lever sama dengan 0. Ya enggak, betul enggak? Sama dengan sorry. Oke, terus ini balik ke sini, itu right lever sama dengan 0, semuanya 0 ya. Halo, gua nggak bisa ketik. Right lever sama dengan 0 dan left lever sama dengan 0. Ini kita taruh di sini aja nggak apa-apa.
Kita pertanyaan lagi, kita pastikan biar nggak ada yang salah. Oke, jika sudah, ini tinggal ini kesini ya, condition lagi. Ini right lever sama dengan 0. Dan left levelnya juga sama dengan 0. Oh, ini sama nih, bisa kita copy. Oke, karena sama aja ya, nggak beda. Nah, ini yang beda. Ini ke sini tuh sama kayak ini, copy. Tapi bedanya ini 0 dan ini 1. Oh, ini tutup kurungnya double ya, terus hati-hati. Ini kita pindahin ke sini, ini kita pindahin ke sini aja deh. Nah, gini kan enak. Dan jika sudah, kita run. Bismillah, ada error. Ini kita klik. Kita klik OK, kita run lagi. Nah, sudah bisa, kita balik lagi. Di sini tuh kita perlunya 2 konstan, mux sama scopes. Kita klik aja konstan, kita copy, kita paste. Ini untuk kita besarin dikit, terus kita pakai mux. Ini biar pas kita besarin aja kali ya. Oke, terus kita perlu scoop. Time-nya 10, top time-nya 10. Terus misal kita nih, yang ini 1, yang ini 0. Misal yang kita mau nyalain yang kanan, sen yang kanan, nyalain, kita scope. Nah, dia kedip nih, yang sen kanan, dia nyala mati, nyala mati, dan yang sen kiri dia mati. Misal ini kita yang nyalainnya sen kiri, kita run. Nah, sekarang yang kiri yang nyala, dia nyala mati, yang sen kanannya dia mati, yang kiri yang nyala. Tapi kalau misalnya kita buat keadaannya satu semua, dia bakal gimana? Harusnya mati. Seperti dugaan kita, harusnya mati semua. Itu karena error, bukan error sih, karena di logika state flow-nya seperti itu. Kalau 0 semua, ya bisa dipastikan pastinya mati semua. Nah, seperti itu. Nih kita save,
namanya turning signal state flow to signal. Kita save di sini. Oh sorry, ada spasinya. Aku lupa mulu. Kita kasih sini. Nah, kemudian kita mau coba yang ini dua lagi ya. Ini itu state action. Kita mau nyobain state action kan dari tadi kita pakainya entry ya. Coba kalau kita pakai ini. Ini kita bikin pause lagi aja lah. Kita dari awal simulink, kita create node. Di sini di library kita cari state flow, taruh chart di sini, kita klik. Nah, kita ikutin ini ya. Kita perlu 5 state atau 5 keadaan ya. Oke, untuk keadaannya itu jujur aku kurang paham sih, tapi kita coba dulu deh. A entry Y sama dengan 3, oke. B entry Y sama dengan U tambah 3. Daring Y sama dengan U. Exit Y sama dengan min U. Oke, kita bikin di sini dulu. A entry sama dengan Y sama dengan 3 titik koma. Kemudian yang ini tadi itu B ya, B entry bisa langsung semua sih. Entry titik Y sama dengan tadi U plus Y, bener gak? U plus 1. Dan ini transisinya itu kondisinya U kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 0, misalnya kita ngasih min, dia bakal masuk ke kondisi B atau state B. Dan yang mana Y dalam entry-nya itu sama dengan U ditambah 1. Jadi misalnya kita masukinnya min 2, dia bakal nambah 1 nih, jadinya min 1. Seperti itu. Dan daringnya itu sama min 1, misalnya time stopnya itu 10 detik, dia sampai time stopnya segitu. Dan U sama dengan min U. Kurang lebih logikanya seperti itu ya. Titik koma, terus tadi daring itu Y sama dengan U titik koma, terus tadi exit ya, exit Y sama dengan min U. Kemudian untuk ininya, untuk kondisinya tadi U
kurang dari sama dengan 0. Kemudian C ya. After 3 detik dia ke D. Tapi ini kayaknya harus diinisiasi dulu. Kita makanya after 3 detik. Apa ini? Detik. Oke. D-nya itu udah diinisiasi kah? Belum kok, aman. Lalu yang ini yang C itu entry Y sama dengan Y itu output ya. Y itu output dan U itu input. Sama dengan 0. Terus kita tadi pakai exit Y sama dengan 10. Exit Y sama dengan 10. Terus ini tadi ini harusnya sama ya. Ini 3 detik. Oke. 1. Sorry. Ini cuma pembuktian doang sih. Sebenarnya kita mau ubah variabelnya itu bebas. Ini cuma kita mau nyoba action entry, daring, dan exit. Tadi U lebih dari 0. Udah, jika sudah, ya bismillah, kita coba lagi run. Oke, errornya aman. Kita klik OK, kita run lagi. Kemudian ini kita makainya display sama scoop sama konstan. Jadi kita makainya display scoop buat ngamatin perubahannya terhadap waktu dan konstan. Seperti ini. Ini kita perlu gimana ya? Ke kanan. Lupa. Langsung aja inputnya cuma 1. Oke. Kita rekam dulu. Kita inputnya di sini kan Nah, di sini kan kalau misalnya dia inputnya itu kurang atau sama dengan 0, dia bakal masuk ke kondisi B. Ya, kita coba. Misal aku ngasihnya 0 ya. Kalau kita run, hasilnya min 0. Karena apa?
Karena misalnya 0 ditambah 1 Y sama dengan U. Terus exit Y sama dengan min U. Jadi ini kondisi terakhirnya ya, yang exit Y ini. Terus setelah 3 detik dia ke kondisi D. Kondisi D ini 0, intinya kosong lah, nggak ada kondisi, karena dalam waktu 10 detik. Kalau misalnya kalau 0 nggak kelihatan. Coba kalau misalnya min 3, hasilnya 3. Karena apa? Saat misalnya aku inputnya itu min 3 ditambah 1, ini aja udah 3 ya, Y-nya aja Y. Saat masuk ke kondisi A aja dia udah 3. Sorry. Udah 3, jadi 3 ditambah 1 tuh 4. Jadi dia bakal selamanya itu 4, terus dikurang U. Nah, kita lihat grafik di ini aja deh. Kita lihat di scope-nya aja. Nih, aku misal ngasih entry-nya itu kan, kalau di kondisi A-nya itu kan 3. Jadi dia langsung 3 nih. Terus kurang dari 1 detik dia turun ke min 2. Karena apa? Aku ngasihnya tuh min 3. Jadi 3 dikurang min 3, tapi ditambah 1 sama kondisi B. Kondisi yang ini nih, yang B ini. Dia kan aku harusnya tuh aku kasih min 3. Ini kondisi awal entry dari step pertama A-nya itu, kondisi awalnya banget itu dia inputannya tuh 3. Jadi kalau misalnya kita kasih konstan min 3, dia harusnya tuh hasilnya tuh 0. Tetap min 3, karena dia turun dia dari 3 ke min 3. Karena ditambah 1 sama entry ini, jadi dia ke min 2. Jadi dia bakal daring itu, dia bakal sama dengan U. Terus ini daring ini nih, dia bakal stay sama dengan U. Karena ini cuman sekali doang ya, cuman entry doang, pas awalnya doang dia turun. Kayak entry yang kondisi yang A ini nih, dia cuman sebentar doang, terus langsung turun ke kondisi yang aku kasih konstan itu, inputannya seperti itu. Terus dia bertahanin, terus akhirnya setelah 3 detik nih, 3 detik dia masuk ke kondisi D, yang mana tuh dia tuh nggak ada kondisinya sih. Balik lagi ke di sini. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau aku inputannya kasihnya lebih dari 0, misalnya 3, dia pasti 10. Karena apa? Karena nih, misalnya lebih dari 0, misal aku tadi kasihnya 3 kan, and dia bakal dari 3 tetap ke 3 terus stay. Terus Y nya tuh sama dengan 0. Dia bakal ngubah entry dari masukkan state ini nih jadi 0 ya. Dia langsung 0, terus nanti pas exit dia langsung naiknya 10. Ayo kita buktikan deh. Maaf ya, aku agak beribet. Nah bener 10 kan. Karena apa? Karena exitnya emang di setting 10. Nah ini buktinya. Ini kan dia 0, ini kan 3 nih. Ini step A. Dia langsung pas dari aku masukin input konstan, itu tuh nggak dianggap karena langsung Y-nya itu sama dengan 0. Dia 0 setelah tadi 1 detik yang aku
Yang di sini nih, yang ini 1 detik dia naik ke 10, ke exit, ke kondisi exit seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang aku save dulu. Ini namanya tuh state action. State action. Ini jangan pakai spasi, nanti error. Kita save. Dan yang terakhir nih, ini apa ini namanya? Penggunaan state flow dan integrasi dengan MATLAB Simulink, MATLAB function sama Simulink function. Jujur aku juga kurang paham yang ini, tapi kita coba lagi. Kita bikin new file, library, state flow. Udah gini. Kita butuh berapa tadi? 3 ya, 3 step A, B, C. Ini masih A. Kita durasi entry tadi ya. X sama dengan 3 koma, lalu ya sama dengan simu X. Simu X. Simunya belum diinisiasi ya. Kemudian entry image entry tadi I sama dengan map X. Kemudian kita titik koma dan kita lihat sini, tinggal kita inisiasikan ya pakai fungsi-fungsi di sini. Ini warning ini. Nah, Simulink function. Ini Simulink function. Sorry. Terus Simulink function ya, kita kasih namanya, bukan nama sih, out1. Aduh, sorry. Bentar. Out1 sama dengan simu LN1. IN apa LN? Oh, input 1. Oke, tutup kurung. Kemudian untuk MATLAB function kita pakai mana ya? Kita cari aja di sini MATLAB function. Nah, ini dia. Kita kasih nama output 2. Out 2 sama dengan, kita kasih nama mat. Kasih nama mat input 2.
Oke, kalau sudah tinggal kita kasih ini tanda panah ini dari A ke B, B ke C. Kita after ya, begini kita pakai event after 3 second. Kemudian di sini tuh sama dengan 3. Kondisi U sama dengan 3. Dan jika sudah, ntar aku agak lupa. Oh, di simbolnya sendiri kita klik, ada input output ya. Dan output. Ini adalah keluaran sinyal referensi. Dan ini adalah output dari fungsi simboling set. Oke. Kita pakai perlu sum. Kita perlu sum sama konstan. Tambah semua ya sumnya. Ini kita isi 33. Nih. Oke. Untuk MATLAB-nya sendiri Plus N2. Dan ya. Sekarang seperti belum. Kita cobainnya satu-satu ya. Ini kita copy aja deh. Kita copy terus kita post. Karena pengen buktiin doang sih. Coba kita run. Di sini kita klik OK, kita run lagi. Oh, ini kita delete aja, kita run lagi. Dah, sudah. Kita lihat di video. Konstan sama display ya betulnya. Konstan display. Sini. Begini. Coba misalnya kita inputnya 1 ya. Karena apa? Di sini entry itu bakal Y sama dengan simu X. Jadi inputan outputnya itu bakal simu X. Simu X itu 1 ditambah 33, 34. 33 ya inputan ditambah 33. Jadi harusnya tuh di sini tuh berapa ya? Harusnya 36. Karena apa? Ini ditambah 3. X-nya tuh 3. Simu ditambah X. X-nya itu 3. Seperti itu. Jadi hasilnya tuh 36. Kalau misalnya kita ini ya 0, tetap 36.
karena X-nya itu 3. Terus kalau misalnya kita tambahin math function tadi, math function out 2 sama dengan math in 2. Kalau kita klik di video tuh, plus N2 dan jadi input dari fungsi ini ditambahkan ke 70 dan menghasilkan output. Ini oke. Out 2 out 2 sama dengan 70 ditambah in 2 terus N. Oke, kita run. Oh, di sini ya, sorry, aku belum inisiasi di sini. N3 Y sama dengan math X. Duh, salah. Bad, sorry. Nah, coba kita run. Error ya? adalah fungsi sederhana, tetapi dalam aplikasi Anda 3 dan Y akan sama dengan fungsi Simulink atau Simu dari X. Dan saya akan mengatur nilai U dalam model kita sama dengan 3. Saya bisa berpindah dari keadaan B ke C. Dan akan menggunakan nilai X dari keadaan yang sama dengan 3. Dan jadi saya akan menggunakan fungsi seperti yang Anda lihat sederhana, tetapi dalam aplikasi Anda mungkin berurusan dengan fungsi lebih kompleks. Jadi setelah 3 detik saya akan berpindah dari keadaan A ke keadaan B. X akan sama Simulink dan mulai menjalankan. Ini ada ini agak error ya. Tapi coba kalau kita lanjut cuek aja di sini. Oh, tetap error. Coba dari information to determine block. Dia nggak kebaca ini. Namanya benar kan? Math outputnya 2, inputnya 1. Entry bener kok. Kodenya error ya. Ya intinya kurang lebih seperti itu. Ini tinggal kita hapus saja.
kurang lebih itu ya seperti itu. Enaknya tuh pakai Simulink aja sih. MATLAB nih nanti dah kalian bisa belajar nanti. Kalau kita run aman-aman aja. Dah. Kita save dulu. Kita save di DSK. Namanya tuh stateful function dan MATLAB function. Stateful function and MATLAB function ini save. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi aku ada error di bagian terakhir, bisa kalian coba koreksi di kolom komentar ya jika ada masukan, karena aku masih belajar soalnya. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.